warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Luar biasa, tetap semangat. Sekali Wardah dapat nilai plus nanti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran mapel PAI dan budi pekerti kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mbak Wardah, silakan dipimpin. Ayo dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Terima kasih Mbak Wardah. Iya Pak, sama-sama. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Saya buka absennya. Darul Ulum. Nizar. Hadir Pak. Sultan. Hadir Pak. Susi. Usi. Pada. Hadir Bapak. Aisyah. Semua ya. Oke, karena mapel kita hari ini yaitu tentang PAI dan budi pekerti, kita sekarang membahas tentang apa? Tentang adab dalam menggunakan media sosial. Siapa? Di sini siapa yang nggak punya media sosial? Saya Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya punya Pak. Izin belakang. Ya, 1 menit ya. Wardah punya media sosial apa Wardah? Punya. Apa aja? Itu Facebook, Terus? IG, TikTok. Dia seleb. Oke, jadi semuanya saya rasa pasti punya media sosial, nggak mungkin nggak punya media sosial. Yuk kita lihat PPT-nya bersama-sama. Kita mulai dari pengertian adab menggunakan media sosial. Jadi adab itu ialah kebiasaan atau istiadat. Jadi adab menggunakan media sosial yaitu maksudnya istiadat atau adat kita yang baik dalam menggunakan media sosial atau dalam berselancar di dunia maya. Oke, next. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu tentang dalil nakli dari pedoman adab dalam menggunakan media sosial. Tapi kan zaman Rasulullah dulu nggak ada media sosial. Jadi gimana? Apa dulu ada media sosial? Nggak ada. Nggak ada. Nah, walaupun itu nggak ada, akhirnya oleh para ulama media sosial itu dikiaskan dengan berita. Jadi zaman dulu kan ada berita dan juga dari dulu ada berita hoax itu ada. Dan sampai sekarang ada, malah lebih banyak. Yang pertama dari naklinya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ada yang mau membaca? Wardah Pak. Enggak. Kalau nggak ada yang membaca, saya tunjuk maju ke depan. Siapa yang membaca? Itu burung Pak tulisannya Pak. Oh, nanti saya besarkan, nggak apa-apa. Saya besarkan. Kok itunya dibesarin Pak gambarnya? Udah saya zoom. Ayo salah satu maju. Wardah atau Susi atau Lucy atau Aisyah. Ayo Lucy Pak. Ayo. Lucy. Ya. Ayo siapa maju? Ayo maju. Ayo. Come on. Ayo maju dibaca. Ayo. Bisa nanti saya bantu sikit-sikit. Ayo. Bismillah dulu ayo. Yang lain didengarkan yang lain. Ayo mau mengaji. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin tasbihu 'ala ma ta'antum nadimin. Artinya Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan, yaitu
tepuk tangan untuk Ayu. Jadi duduk kembali lagi Ayu. Nah, jadi dari ayat ini saja kita dapat ketahui bahwa kalau datang pada kita berita, maka kita harus benar-benar menyaring berita itu, jangan sampai langsung dipercayai, karena banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di sekitar kita. Itu ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya setelah ayat Al-Quran tadi, ada juga hadisnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Karena tadi yang cewek sudah maju, sekarang ganti yang cowok yang maju. Siapa yang maju? Belum, maju belum. Belum kan alumni pesantren, ayo maju belum. Maju dong, belum. Dibaca hadisnya belum. Yang lain, dengarkan yang lain, belum mau presentasi. Iya Bapak, iya. Ini di sini belum. An Abil Khairah Annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimin khairun qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya Dari Abu Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As keduanya berkata, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, bahwa Rasulullah menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangan. ya, terima kasih dulu, boleh kembali, nggak usah tepuk tangan dulu. Selamat Bapak. Ya, ayo lanjut. Nah, dari dalil kedua dalil tadi sudah sangat sekali bahwa dalam menggunakan media sosial harus berhati-hati karena banyak sekali hoax di situ. Nah, kemudian di antara ada menggunakan media sosial, yaitu yang pertama ada niat yang baik, yang kedua ada memilih teman yang baik, yang ketiga ada meneliti fakta dan kebenaran informasi yang diterima. Jadi jangan mentah-mentah diterima informasinya, tapi disaring dulu sebelum di-sharing. Saring sebelum sharing, oke? Ingat-ingat itu baik-baik. Kemudian yang kelima ada mengajak kepada kebaikan. Jadi bisa untuk media dakwah juga bisa. Banyak konten-konten dakwah di media sosial. Wah, nggak cuma konten joget-joget aja, tapi dakwah juga. Lalu ada hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, ini sering ini, teman-teman pasti sering ada komen di IG biasanya. Pakai kata-kata hewan biasanya. Nggak boleh ya, pakai bahasa hewan nggak boleh. Terus ada lagi bersikap bijak. Nah, ini bersikap bijak juga harus dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir ada dapat mengambil hikmah dalam bermedia sosial. Kemudian, nah ini tentang berita hoax. Berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita yang apa? berita palsu, bohong. Ya, Belum tentu benar. Betul sekali, berita bohong atau palsu yang belum tentu kebenarannya. Itu berita hoax. Untuk mengenali berita hoax, yang pertama kita harus melihat dari judulnya. Kalau judulnya sekiranya provokatif, nah itu kemungkinan besar itu berita hoax. Yang kedua, sumber tidak kredibel, sumbernya entah dari mana nggak jelas. Yang ketiga, bahasanya menghasut atau berargumen. Cara menghindari hoax, yang pertama verifikasi berita, tahan diri dari ujaran kebencian, laporkan konten negatif, lalu edukasi diri sendiri dan juga orang lain sekitar kita. Itu cara menghindari berita hoax yang dapat mengakibatkan ujaran-ujaran kebencian. Oke, selanjutnya yang terakhir ada hikmah dari adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga,
kenyamanan bersilaturahmi, yang keempat hubungan harmonis, yang terakhir terhindar dari diskriminasi. Nah, itu kesimpulannya dalam bermedia sosial kita harus yang pertama memahami adab dulu, baru yang kedua terapkan prinsip-prinsip yang tadi, yang ketiga bangun karakter, yang keempat raih hikmah. Selanjutnya ada tugas kelompok. Dari mulai sebelah kiri berhitung 1 sampai 2. Mulai dari Susi ya, berhitung 2. 1. Oke, sudah terbagi menjadi 2 kelompok. Sekarang kita mau melihat video terlebih dahulu. Yuk, bisa diperhatikan videonya 1, 2, 3. Perhatikan ya, ini ada tugasnya ini. Ya Allah. Ya Allah. Diperhatikan ini. Iya, Pelope. Saya ulang sekali lagi, diperhatikan. Oh iya, ini itu. Papa bilang kamu apa? Biar tahu. Solusinya. Aku Nah, barusan kalian sudah melihat video contoh dari penyalahgunaan penggunaan media sosial. Nah, sekarang dari kelompok 1 dan 2 silakan berkumpul sesuai pembagian kelompoknya masing-masing dan silakan didiskusikan ada penyimpangan penggunaan media sosial apa aja di video tadi beserta carikan solusinya. Waktu untuk diskusi 10 menit mulai dari sekarang. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Karena waktunya sudah habis, silahkan dari kelompok 1 dan 2 siapa yang mau maju terlebih dahulu presentasi? Siapa? Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 ayo Mas Sultan, Mas Mirzan, Mas Mbak Wahda dan Mbak Ayu silakan maju. Ayo, berempat silakan maju. Kelompok 2 lupa. Ayo. Kelompok 1 ayo maju. Kelompok 1 ayo maju. Mbak Wahda? Ayo. Aku yang maju. Kan ada yang bilang saya kan baper ya. Waktu saya yang maju, Mas. Gak apa-apa, ayo maju, harus maju. Ayo. Dan semuanya harus menyampaikan tulisannya tadi hasil diskusinya. Boleh satu aja yang menyampaikan, ayo. Ayo, sini, ayo. Ayo silakan dimulai, Pak. Ya, mulai siapa? Ya. Satu. Wah, gila kamu empat. Kamu putih. Oke, udah Pak. Ya, boleh dimulai. Jadi hasil udah dihapus, Pak. Di sana. Berapa sih? Kamu sudah SMA loh, Nak. Ya semua buta SMA. Wah, balik udah jejak. Menang sama. hasil diskusi kami yang pertama Pak tadi ada judi online. Online. Ya. Contohnya tadi ada akun medsos yang menawarkan link atau promosi judi online yang seringkali diiming-imingi hadiah besar. Nah ini solusinya gimana? Caranya pertama jangan diklik linknya. Yang kedua laporkan akun itu ke pihak medsos. Iya, Pak. Yang ketiga edukasi masyarakat tentang dampak buruknya judi. Yang terakhir itu dukung penegak hukum terhadap pelaku menyebar judi online. Sebentar, saya mau tanya dulu.
Waduh. Mas Sultan, itu kan saya pernah lihat ada iklan judi online. Yang dimana iklannya menarik gitu loh, kayak animasinya tuh bagus kayak game gitu. Gimana Mas Sultan? Wah, betul Biar ya. anak-anak itu nggak tertarik, nggak terklik. Takutnya itu dikira game, ternyata itu judi online. Oh, solusinya apa? Ya. Nah, ini pentingnya pendampingan orang tua, Pak. Betul ya. Ada bunda sama Ayah. Ya betul, bunda dan ayah harus saling berkoordinasi. Oke, boleh lanjut Mas Nizar. Nah, baik, yang kedua yaitu ada konten joget tidak pantas. Misalnya cewek joget dengan pakaian minim di TikTok. Nah, ini kan sudah sangat hal-hal, bukan hal yang tabu lagi, ini udah hal yang sudah banyak banget ini ya. Terus habis itu contohnya remaja perempuan mengunggah video joget yang menunjukkan aurat demi mendapatkan likes dan followers. Coba Mbak Wardah joget. nggak boleh. Ya, Nggak boleh. nah, cara menanggulanginya atau cara mencegahnya itu yang pertama, tingkatkan edukasi tentang pentingnya menjaga etika dan batasan dalam berinternet. Ya, yang kedua yaitu ada gunakan fitur privasi atau batasi untuk menonton video hanya untuk teman dekat, umpama second account. Nah itu, ya kan ya. Yang ketiga yaitu ada peran orang tua penting dalam mengawasi dan mendampingi aktivitas anak di media sosial. Yang keempat, lakukan kampanye kesadaran digital tentang pentingnya menjaga kehormatan diri. Mas Nizar, saya mau tanya, Mas Nizar punya TikTok ya? Punya Pak. Jangan-jangan nge-follow yang joget-joget. Pasti tuh. Enggak Pak, kalau saya Enggak, itu Pak. Iya, Pak. konten Enggak, saya Pak. itu kebanyakan itu ceramah Masya Hidayah. Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Mas Nizar. Ya, Sekarang sama-sama. boleh dilanjut. Selanjutnya Mbak Wan. Hidayah. Silakan Mbak Wan ya. Selanjutnya komentar toksik, ujaran kebencian, menghina, menjatuhkan. Contohnya menulis komentar kasar seperti jelek, gak pantas hidup, atau menyindir fisik seseorang di kolom komentar. Cara menanggulanginya, jangan membalas dengan emosi, gunakan filter blokir atau lapor. Yang kedua, edukasi netizen tentang pentingnya empati dan sopan santun dalam komunikasi digital. Terus dorong kampanye pagar bijak bermedia sosial dan etika berinternet. Sudah? Sudah? Saya mau tanya, Mbak Wan pernah toksik ya? Nggak pernah. Masa komen-komen di WA nggak pernah? Nggak pernah. Kalau di WA itu mungkin kayak julid itu sih, bukan toksik ya. Contohnya? Julid toksik. Oh iya tak? Loh, kata temennya julid itu sama Oh iya, toksik. ya nggak terlalu banget sih. Kayak kadang ada tuh kayak bilang gasmu udah jelek, mending beli aja kayak gitu. Itu namanya toksik. Itu nggak julid, itu nyenyek kan? Iya. Ya wes. Ya, Tapi sama toksik. aja ya. Ngenyek dan julid sama aja. Boleh lanjut Mbak Ayu. Terusnya pacaran yang dipamerkan di sosial media. Dengarkan Mbak Warga, ini pacaran ini katanya Mbak Ayu. Julidnya tuh saya. Iya pacaran. Seperti contohnya pasangan remaja memamerkan kemesraan secara berlebihan yang tidak sesuai norma atau budaya masyarakat. Dan cara untuk mengulanginya itu Mengulanginya. Mengulangi pacaran. mengulanginya yaitu edukasi remaja tentang batasan hubungan dan pentingnya menjaga privasi, peran guru, orang tua dan komunitas dalam memberikan bimbingan moral dan nilai agama. Kampanye konten positif yang lebih inspiratif dan bermanfaat. Oke. Anak-anak ada yang punya pacar? Warga ada Pak? Warga ada pacar? Nggak ada, tak ada. Banyak Pak. Jangan bohong. Iya, nggak punya. Kemarin saya ketemu kamu. Bisa kayak ngomong. Ketemu kamu sama ayahnya paling ya. Iya, iya, cinta pertamaku. Ada lagi? Apa udah 4 tadi? Cukup atau ada satu lagi? Oh, ada Oh, tambahan. ada lagi. Boleh dibaca bahwa ada Penyebaran berita hoax.
Contohnya, menyebarkan informasi palsu tentang politik, kesehatan, bencana, atau isu agama yang belum jelas sumbernya. Cara menanggulanginya adalah cek fakta sebelum membagikan informasi yang sudah dijelaskan sama Bapak tadi itu ya, cara menanggulanginya. Terus jangan asal percaya pada judul sensasional atau gambar editan. Berikan edukasi digital kepada masyarakat luas agar berpikir kritis, begitu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya, bisa ditutup. Ya ditutup sih, Terima udah. kasih telah mendengarkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh kembali ke pertanyaannya. Baik, itu tadi yang presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah termakan oleh berita hoax. Jangan mudah mencari sensasi dengan komen-komenan toksik dan negatif. Dan jangan mencari konten-konten joget-joget dan lain sebagainya. Oke, karena kita sebagai orang Islam tidak boleh melakukan. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di LKPD yang sudah saya berikan kemarin. Sekian dari saya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Karena tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bahwa terpimpin. Aduh, datang ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan.